Penyanyi R&B asal Korea Selatan, Wesung, ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Senin 10 Maret waktu setempat. Polisi langsung turun tangan menyelidiki kasus ini karena diduga ada jeda waktu cukup lama antara saat kematiannya dengan saat ia ditemukan. Menurut laporan kepolisian, sejauh ini tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan atau kejahatan lain di lokasi kejadian. Namun, mereka masih mencari kemungkinan lain termasuk apakah Wesung meninggalkan catatan sebelum meninggal. Lahir pada 5 Februari 1982, Wesung adalah salah satu nama besar di dunia R&B Korea. Ia memulai karir sejak 1997 sebagai anggota grup tari dan musik sebelum akhirnya debut solo di bawah M-Boat, sister company dari YG Entertainment pada 2000. Album debutnya Like a Movie 2002 langsung menarik perhatian. Ia kemudian merilis 5 album studio lainnya termasuk It's Real 2003, For the Moment 2004, Love 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 2005, Entertain Essence of Music 2007, dan Vocaloid 2009. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, Ostrich Entertainment selaku agensi Wesung menyatakan sang penyanyi meninggal karena serangan jantung. Mereka juga meminta publik untuk tidak menyebarkan rumor demi menghormati keluarga yang sedang berduka. Lalu apa penyebab serangan jantung pada usia muda? Serangan jantung atau infark miokard bisa dialami setiap orang, salah satunya pada usia muda. Banyak faktor mempengaruhi kondisi ini, termasuk perubahan gaya hidup, pola makan yang buruk, tingkat stres meningkat, dan kurangnya aktivitas fisik. Apa penyebabnya? Hipertensi. Saat ini semakin banyak usia muda yang didiagnosa hipertensi atau tekanan darah tinggi yang merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Sayangnya kejadian hipertensi cenderung meningkat lebih banyak pada orang dewasa muda daripada orang tua. Tingginya tekanan darah dapat menyebabkan penebalan otot jantung, kerusakan pada pembuluh darah, serta meningkatnya risiko infark miokard. Kelebihan berat badan atau obesitas. Kelebihan berat badan memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko terkena infark miokard karena beberapa alasan. Pertama, beban ekstra yang dibawa oleh tubuh akan memberikan tekanan yang berlebihan pada jantung. Hanya dengan kondisi kelebihan berat badan saja, risiko infark miokard meningkat, bahkan bagi orang yang secara umum sehat. Namun, pasien yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas juga menghadapi kondisi kesehatan lain yang berkontribusi terhadap masalah jantung, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Kondisi-kondisi kesehatan ini dapat saling mempengaruhi dan meningkatkan resiko terjadinya masalah jantung. Merokok dan vaping. Semakin sering kamu merokok, resiko infark miokard akan semakin meningkat. Orang yang merokok 1 bungkus rokok atau lebih setiap hari memiliki resiko lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Meskipun resiko infark miokard akibat vaping lebih rendah dibandingkan merokok, namun tetap ada resiko terkait dengan kegiatan tersebut. Elektrik rokok mengandung nikotin dan senyawa beracun lainnya yang dapat mempercepat detak jantung dan meningkatkan tekanan darah. Hasil dari sebuah studi terbaru menyatakan bahwa orang yang melakukan vaping memiliki kemungkinan 34% lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan vaping. Konsumsi alkohol. Meskipun tidak sebesar risiko dari faktor lain seperti merokok, hipertensi, atau diabetes. Namun, alkohol dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan jantung, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada usia muda. Alkohol dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, peradangan, kerusakan pada dinding arteri, serta pengaruh negatif terhadap kadar kolesterol dalam darah. Semua faktor ini dapat berkontribusi pada pengembangan aterosklerosis, penyempitan arteri akibat penumpukan plak, yang merupakan penyebab utama kondisi ini. Apa yang harus dilakukan ketika terkena serangan jantung di usia muda? Serangan jantung tidak selalu berakibat fatal atau menyebabkan kematian. Pada orang yang masih muda, serangan tersebut biasanya bersifat ringan sehingga seringkali diabaikan. Jika mengalami gejala serangan, sebaiknya segera ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan diri. Jika merasa memiliki faktor risiko yang mendasari, terutama gaya hidup yang tidak sehat, dokter akan memberikan nasihat dan tindakan medis yang diperlukan untuk menangani penyakit tersebut dan mencegah serangan berulang. Banyak orang sembuh dari infark miokard dan dapat melanjutkan hidup dengan normal setelah mendapatkan penanganan dari dokter dengan tepat. Perubahan pola hidup sehat juga menjadi faktor utama pemulihan. Selain itu, pasien perlu mematuhi penggunaan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Pada umumnya, kondisi ini dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Salah satu langkah penting adalah menghindari penggunaan rokok. Tidak hanya yang mengandung nikotin, tetapi juga rokok elektrik atau vaping. Keduanya mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan jantung. Untuk mencegah kondisi ini, penting untuk menjaga kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah pada tingkat yang aman.
Lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur di rumah sakit jantung agar dapat memahami faktor risiko yang ada pada diri kamu dan bagaimana cara mengendalikannya. Biasanya dokter akan merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk mencegah serangan jantung. Seperti rutin melakukan olahraga, hindari rokok, kelola stres dengan baik, kontrol tekanan darah dan berat badan, konsumsi makanan sehat. Dengan mengetahui penyebab dan cara mencegah serangan jantung sejak dini, kita bisa selalu waspada. Ingat bahwa penyakit jantung juga bisa terjadi di usia muda. Lakukan pencegahan sedini mungkin dan apabila kamu mengalami gejala yang telah dijelaskan, segera konsultasikan dengan dokter. Turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan.